Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Kembali kita sama-sama mengucapkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillah, dengan izin, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Salawat serta salam juga tidak pernah ketinggalan, selalu kita sampaikan dan kita aturkan kehadiran dengan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikut penerus beliau hingga akhir zaman nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan agar selalu tafakkur, memikirkan di antaranya tentang kekurangan diri kita, taksir kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tafakkur juga memikirkan tentang di mana banyak kita meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat ihsan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi nikmat yang banyak kepada kita, tapi kita banyak tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, tapi ternyata kita banyak menggunakan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak bisa bersyukurinya, sehingga kita banyak melanggar larangan Allah, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita tafakkur tentang taksir, kekurangan yang apa di dalam diri kita ini? Katanya yatawalladu bina al-haya. Supaya kita tafakkur yang demikian, timbullah kita yazidu bi khaufika minallahi, selalu kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat, tapi ternyata kita tidak bersyukur dengan nikmat itu. Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah sudah mengatakan, kalau kamu pandai bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah, Allah berjanji akan menambah, la azidannakum, saya akan aku tambah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur dengan nikmat yang diberikan Allah, Allah akan mendatangkan adab. Dan kalimat adab dan syadid
Jangan dikira Allah akan adab di akhirat saja. Karena adab itu ataupun Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bala merupakan suatu cobaan bagi kita. Adab syadid. Kalau kita lihat kisah di dunia, adabnya masih adab yang ringan. Tapi kalau adab dan di akhirat, adabnya luar biasa. Artinya apa? Mungkin karena kita banyak tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini susah. Kita hidup di dunia ini gelisah. Kita hidup di dunia ini tidak merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kenapa? Ini termasuk bagian daripada adab syadid. Karena dikatakan demikian adab syadid, semestinya kita di dunia ini nikmat itu memberikan kebahagiaan bagi kita. Nikmat itu semestinya memberikan ketenangan bagi kita. Tapi ternyata dengan nikmat yang diberikan Allah, karena kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mendatangkan adab yang luar biasa. Ya coba yang namanya nabi-nabi yang terdahulu, umatnya beda dengan umat Nabi Muhammad yang sekarang. Di mana bedanya? Kalau umat yang terdahulu begitu didatangkan Nabi, didatangkan Rasul, mereka itu tidak menerima, menolak dakwah Nabi dan Rasulnya. Nabi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti contohnya Nabi Musa dengan Nabi Harun berdoa supaya harta kekayaan yang dimiliki oleh kaum itu binasa, supaya kekuasaan yang dipegang oleh Haman itu hancur, supaya rajanya Fir'aun tumbang. Begitu berdoa, beberapa tahun kemudian diijabah oleh Allah doanya. Ternyata apa yang diminta oleh Nabi Musa dan Nabi Harun dikabulkan oleh Allah. Dan di umat yang terdahulu seperti kaum Nuh yang sudah berceritakan, ini dalam Al-Quran dikatakan waja'ala 'aliyaha safilah, oleh Allah dibalik. Jadi kalau banjir ini masih pandingan lagi, kita masih bisa lagi tinggal di dunia ini. Kalau sudah waja'ala 'aliyaha safilah, sebagai umat yang terdahulu kayak membalik limping di dalam ringging gitu kan, dibalik dalam tanah saya, dibalik hancur habis, tidak ada ceritanya lagi, udah biarin. Jadi kalau Allah Taala aliyah safilah, yang di atas sebagai bawah, balik dengan umat yang terdahulu. Umat Rasulullah sekarang ini Allah Subhanahu wa taala sayang dengan nabinya, sehingga umatnya Rasulullah ini diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita perlu bersyukur. Sehingga menurut dalam hadis, kalau kita berbuat baik, begitu kita berbuat baik, satu kali berbuat baik itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 macam kebaikan. Kalau kita ingin berbuat baik, aku rencana pagi ini hendak sholat berjamaah. Yang di dalam hatinya, pokoknya aku mau berangkat orang didik, tanpa berangkat kira subuh, aku ada sembahyang berjamaah ke masjid. Dengan dia mengerjakan kebaikan ini bujur-bujur, tapi dia tak karyakan Allah Subhanahu wa taala tahu. Dengan dia yang mulus, dia yang benar, Allah Taala tahu. Itu diberikan oleh Allah Taala balasan. Balasan. Tapi kalau dia ingin mengerjakan kejahatan, tidak ada ditulis apa. Oh ya, aku beli di masjid kayak sandal saja. Jadi berniat dalam hati hendak mau di sandal udah. Ada ditulis apa-apa? Ada ditulis apa-apa? Ternyata kalau kamar sikit dasar bersandal aja ditulis oleh Allah ditulis baru penulis. Mana kekiraman dan ketinggian makin ini kiri dan kanan dan kiri. Kalau orang berbuat baik, kita malaikat yang sebelah kanan langsung menulis berikan satu kebaikan 10. Tapi begitu berbuat yang kada baik, punya malaikat dari kanan jangan tulis dulu. Kalau pindah hijab kita taubat, kalau pindah hijab menyesal.
bisa jalur kelebihan keistimewaan umat Rasulullah benar-benar umat yang disayangi. Nah, kemudian tadi kita disuruh takutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus merasa dalam hati ini takut lawan Tuhan. Menurut kalian anak kita hidup di dunia ini, kita takut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini merasa hari ini, hari Minggu, mungkin Senin kita mati, mungkin kalau saya ada Selasa, mungkin kalau ada Selasa Rabu, mungkin kalau ada Rabu Kamis, mungkin Jumat, mungkin Sabtu, mungkin kita ada rasa. Nah, kita di menunggu aja lagi, mungkin Minggu, mungkin hari Sabtu, mungkin hari Senin, mungkin hari Selasa. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mungkin malam, mungkin siang, ya kan? Mungkin waktu di mana. Oleh karena itu kita ada perasaan takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan takut itu, takut mati itu hanya sekali takut itu. Karena kita takut dengan mati, tentunya yang kita bawa itulah yang kita pikirkan. Bukan takut mati saja. Wah, ketakutan di mati. Kalau takut dengan mati, kerjakanlah perintah Allah. Kalau takut di mati, tinggalkanlah larangan Allah. Dan banyak takutan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi perintahnya ditinggalkan. Takutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang dilarangnya tetap dikerjakan. Ini tidak takut namanya. Jadi kita ini orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man khafa maqama rabbih jannatan. Dalam surah Yasin, dalam surah Ar-Rahman ada pembahasan wa man khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang berbuat takut kepada Allah itu akan diberikan 2 surga. Surga yang pertama dulu kita di dunia, karena takut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tanda mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini nikmat. Kita diberikan oleh Allah nikmat, dan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman, orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jaminan orang yang beriman? Ya kan, akan dijaminkan diberikan kebahagiaan, dan kebahagiaan bukan hanya di akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi tadi yang pertama, tidurlah rasa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita berbuat dengan baik, kita menyesal, lalu kita ini bahasa kita jaman luas lawan nafsu kita, lawan diri kita. Bukan badan apa ini, ya kan? Aduh, apa yang rugi badan hari ini? Kenapa aku berbuat yang tidak baik? Kenapa aku meninggalkan yang diperintah oleh Allah SWT? Ini berarti dia lupa nafsu. Bahasa kita aja menyalahkan diri kita. Kita tuh banyak menyalahkan orang lain, sementara diri kita tuh banyak berbuat salah. Sebenarnya orang lain berbuat salah, kita cuek aja. Orang yang apa biar orang kayak apa kalian akan aja. Yang penting diri kita jaga, jangan sampai berbuat tidak baik sebagaimana yang dikerjakan orang yang berbuat maksiat. Ya, untuk amar ma'ruf, ya memang kalau kita buat amar ma'ruf ini menegakkan kebenaran, kita memang ada hak untuk. Tapi bahasa kita ya banyak berbuat baik. Sadar. Kalau kayak ini hanya gawian kadang-kadang bagi ini kan nama saya amar ma'ruf. Menjadi kepada dia, kepada siapa dulu kerjakanlah yang benar dia, memberikan bahagia kepada tinggalkanlah perbuatan maksiat. Jadi amar ma'ruf. Tapi kalau yang bisa hanya memanggil orang di warung, memanggil orang akan baik, itu ada amar ma'ruf, itu namanya ghibah. Itu malah jadi dosa, malah tidak baik. Oleh karena itu kita ini abudiyah kaum berdoa, ya Allah ya Rabbi Tuhanku, janganlah sekali-kali aku diperlihatkan, janganlah seorang tidakkan kejahatan yang dikerjakan oleh orang lain. Kenapa? Kalau kita melihat kejahatan orang lain, mungkin kita akan memanggil. Kalau benar kejahatan orang mungkin, tapi kalau kita akan tahu orang berbuat maksiat, kita akan tahu, ya kan? Dan kalau ia untuk kejelikan, karunia, ketaksiran yang punya kita perlu
Ya kan, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang tidak baik kita kerjakan. Orang tidak ada yang tahu, hanya kita yang tahu, tapi Allah yang tahu. Takutlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kegiatan apapun yang kita kerjakan tidak akan luput semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah mengatakan segala apapun kebaikan yang kita kerjakan, kenapa orang lain tahu? Oh ya, kebaikan apa yang kita kerjakan Allah tahu. Tapi sebaliknya, sejahat apapun kejahatan yang kita kerjakan, orang yang tidak ada yang tahu ya, tapi Allah tahu, dan akan diberikan balasan. Kalau yang baik dibalas dengan baik. Apa yang mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak Ibu, jadi tadi kita takut kalau Allah Subhanahu wa taala, lalu apa ketafsiran yang kita kerjakan? Ya nunggu nafsa. Oh, kalau demikian, ayo kita tahu. Dan di sini lagi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala banyak diberikan kelonggaran, kita disuruh tobat. Kita ini diberi Allah Subhanahu wa taala dua waktu, dua pilihan masih kalau ingin bawa tobat. Pertama, kenapa kita dulu menyesali apa pekerjaan yang kita kerjakan, selesai. Dan kita bercita-cita tidak akan mau lagi selesai. Dan yang ketiga, kita itu bercita-cita tidak mau lagi banyak sekali pekerjaan kita jangan sampai terlambat. Artinya apa? Tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan tobat yang benar. Itu jangan nunggu kaidah-kaidah. Kalau kau menunggu kaidah-kaidah yang beda selama, beda-beda sudah dia sehat, atau nunggu kaidah-kaidah beda pada tapi awal lagi. Tidak. Yang namanya taubat, tubu ilallah taubatan nasuha itu disuruh kita sekarang. Kalau kita berbuat salah, ada pekerjaan yang tidak benar kita kerjakan, kita taubat. Nah, lalu kita taubat itu memperbaiki diri kita itu jangan sampai terlambat. Apa kisahnya, ceritanya itu kan cerita kisah di dalam Al-Quran menceritakan yang namanya Fir'aun itu akhirnya dia melampaui kesalahan. Fir'aun akhirnya ingin berbuat baik, tapi terlambat. Kapan Fir'aun mengatakan abantu birabbi Musa wa Harun? Dalam Al-Quran ceritakan ujiannya Fir'aun waktu ditenggelam di dalam sungai Nil sebagai alam. Semua tentara Fir'aun selain daripada Fir'aun tidak ada yang timbul ke permukaan. Begitu tercampur, begitu termasuk di dalam laut sungai Nil itu, semua tentara Fir'aun itu tidak ada yang timbul ke tenggelam langsung. Ada yang timbul ya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala Fir'aun timbul. Tak lainnya tinggal bulat dari sekitar orang banyak. Tak lain tinggal begitu terang sedangkan ceritanya kan begitu sudah Nabi Musa menyeberang sampai ke seberang di tengah-tengah lautan tentaranya Fir'aun karena Nabi Musa duluan sampai Allah lautan tadi jadi memburik jadi lautan semuanya tenggelam. Siapa yang kena tenggelam? Saya pun aja Fir'aun yang kena tenggelam. Fir'aun kena tenggelam. Nah, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja Fir'aun itu timbulkan, dan dia timbul begitu timbul langsung abantu bi rabbi Musa wa Harun. Ujar Fir'aun, aku percaya, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Jibril, kam ta'wala ia mengatakan abantu bi rabbi Musa wa Harun itu tak paksa. Jangan ada tak paksa, ada demikian sehingga Allah Ta'ala jejak ditenggelamkan lagi Jibril, tenggelam. Dan begitu tenggelam karena langsung mati Fir'aun dilepas lagi, timbul lagi ke permukaan laut. Abantu bi rabbi Musa wa Harun. Allah Ta'ala Jibril jejak lagi Jibril, jejak terus ya kan? Sampai akhirnya ke pinggir sungai Nil, sampai ke daratan mati. Nah, lalu dalam tafsir apa ceritanya Fir'aun ini karena ditinggal makan seperti yang lain-lain.
wilayahnya kayak timbul di timur, jalan 12 jam akhirnya sampai lagi barat. Esok hari Senin timbulnya di timur lagi, ya. Tapi kita menurut ceritanya dunia sudah terparah hari kiamat, kayak berubah matahari timbulnya di mana? Sampai di mataharinya berguling pulang ke barat, karena ke timur lagi. Jadi ini udah rusak, udah error, udah matahari nggak ada error, udah naik. Manusia di sebagian setahun makin banyak yang error, manusia banyak sekali error, alamnya error dulu. Alamnya error dulu. Alamnya error dulu. Jadi sebenarnya kejadian sekarang ini kita anggaplah sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini karena dosa pekerjaan kita banyak melanggar larangan Allah, banyak meninggalkan perintah Allah, sehingga turunlah badan kita. Kita ini jadi yang kasih air kita itu sebenarnya kita ini banyak taksir, ya kan? Kurang kita beribadah, banyak kita berbuat maksiat, di mana-mana kemungkaran terjadi. Dapat oleh karena itu, ampun ada orang berbuat amar ma'ruf nahi munkar, kita diterima kasih banyak benar. Cuma sekarang ini kadang-kadang kita amar ma'ruf nahi munkar, kadang-kadang mau ada orang yang menilai, ya kan? Wah apa ya kan? Padahal inilah sudah Al-Quran tentang kuntum kamu itulah sebaik-baik umat manusia adalah kamu. Tapi tak muruna bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Kita harus yang namanya kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus mengajak manusia berbuat ma'ruf, melarang manusia berbuat munkar. Nah, kita kadang-kadang mengajak orang berbuat baik, yang kurang karena baik. Kita melarang orang berbuat maksiat, kita tuh kan baik juga. Iya kan, kerjakan ini. Kita udah tahu ada rambu-rambu kayak daun jalan Nabi katakan, bila jadi bukan dunia ini banyak tak mabuk-mabukan, sudah mabuk-mabukan jadi idola manusia, perjidahan di mana-mana, ya kan, kecurangan di mana-mana, keadilan sudah tidak ada lagi. Jadi akan datanglah nantinya pemerintahan yang zalim. Itu ada hadisnya, akan banyak bala, itu ada hadisnya. Jadi kalau penyakit bala yang sekarang ini karena kebijakan kita, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu sekarang ternyata, ya kan, di mana-mana orang yang berbuat jahat, di mana-mana orang yang berbuat maksiat, datanglah bala. Maka oleh karena itu kejahatan kemungkaran yang kita kerjakan ini mengundang bala. Di antara tanda yang kiamat kira-kira lebih di mana-mana musik disenangi oleh manusia, itu jelas jelas sekali itu di mana-mana. Bila sudah ada manusia itu menuju lawan musik ini, kayak akan datanglah bala ini. Rasulullah sudah mengatakan 14 abad yang lewat sudah mendatang. Tapi orang ini kadang menghiraukan, kadang tahu berbeda, ya kan? Disinilah sudah jadi kita manusia ini disuruh untuk takut dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ya'budu wa tawbi'uha, dan kita mengakui bahwa kita ini adalah termasuk orang yang bahasa kita mengakui diri kita karena kita berbuat yang tidak baik, karena kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya lu nafsa wa tawbi'uha. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ya kan, kita pada saat-saat ini, sehingga apa yang dikatakan Rasulullah SAW, kita ini manusia dulu sebelum dulu bila manusia takut berbuat baik, berbuat yang benar, manusia takut meninggalkan yang dilarang Allah SWT, itu manusia yang super namanya. Dapat karena kita manusia ini beda dulu lawan malaikat. Kita tahu malaikat itu makhluk Allah SWT yang sangat super, yang sangat bagus, yang sangat disayangi oleh Allah. Timbul pertanyaan, kenapa malaikat disayangi Allah? Kenapa malaikat ini makhluk yang hebat di sisi Allah SWT? Karena dia selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan Allah.
bagaimana malaikat bisa mengerjakan yang demikian? Karena malaikat oleh Allah dijadikan ada definisi nafsu. Sudah, pun yang ada nafsu, memikirkan guring kada, memikirkan kawan makan sarapan pagi nasi kuning nasi kada, memikirkan lontong berkapupat kada, ya kan? Karena tidak ada nafsu. Kita manusia, aduh, kalau kita manusia oleh Allah tidak nafsu, anak pakat lah, guring lah, ngantuk lah, kayak ya kan, bakal kayak kan, mengerjakan dan sebagainya. Tapi walaupun dia punya nafsu, manusia ada yang mau mengerjakan perintah Allah, salawat rajin, baca istighfar rajin, baca Al-Quran rajin, sembahyang rajin, ya kan? Berarti ini manusia yang super namanya. Apa dia? Walaupun dia punya nafsu, tapi dia bisa mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat, hebat manusia. Manusia yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu manusia yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah mengatakan, siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan yang sunat-sunat setelah yang fardu, untuk uhibbuhu, dengan kalimat untuk, aku kata Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dia. Kalau timbul pertanyaan, bagaimana Allah bisa mencintai orang yang demikian? Di mana kelebihannya? Karena dia mau selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara nafsu ada, pahantu ada, ya kan? Uyuh amal ada, kayak orang juga. Tapi sepahantu apapun, seuyuh apapun, dia tetap memperhatikan istiqamah, mengerjakan kebaikan, mengerjakan sholat istiqamah, baca salawat istiqamah, sampai yang sunat istiqamah, bersedekah istiqamah, berbuat baik istiqamah, birrul walidain istiqamah, dan sebagainya. Nah, sinilah kita. Jadi manusia ini, kita ini manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hati, ya kan? Manusia ini nanti dijadikan oleh ahsan taqwim. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia dijadikan oleh Allah secara lahir, manusia dijadikan oleh Allah baik daripada makhluk yang lain. Dan perbaikannya jauh kalau dibandingkan kita, alhamdulillah, cahaya kita jadi makhluk pada manusia, umpamanya jadi ayam guring berbahan, umpamanya kita kambing digigit-gigit, cahaya kita sapi digigit-gigit, ya kan? Tapi alhamdulillah Allah SWT jadikan manusia ini kita ada jadi binatang. Asal tetap lihat binatang makan dengan apa, ya kan? Aduh, ya kan? Kalau manusia bagus bertahan makan dengan tangan, ya kan? Nah, kita dijadikan Allah SWT bagus, ya kan? Berpakaian, berbaju, bertaping, selawat, ya kan? Berarti kita bagus. Coba kayak kayak sapi lah, udah kalau kayak ini aturan ini paling kelihatan, ya kan? Sampai kan ya. Nah, di sinilah kita. Coba kata Allah, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, nanti kata Allah Subhanahu Wa Taala akan aku tempatkan dia di tempat yang paling hina. Maka oleh karena itu manusia di dunia ini, kita ini hendaknya mengangkat diri kita ini di dunia ini, angkatlah diri kita supaya menjadi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mengangkat diri kita supaya tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Di antaranya disuruhlah kita berzikir kepada Allah, mengangkat derajat kita. Disuruh kita sembahyang, mengangkat derajat kita. Disuruh kita sujud, rukuk, mengangkat derajat kita. Disuruh kita pokoknya berbuat baik, mengangkat derajat kita. Tapi manusia kadang-kadang derajatnya mau diangkat, kita mau mengangkat, kita mau menyelamatkan, tapi sangat disayangkan kalau mau diangkat, yang mau diselamatkan karena bendera, karena beluruni, saking apanya, saking keras hati di dalam dia menolak kebenaran, sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi, dia kan ta'ala al-kibru wa tarhaqu 'alinnas.
Kita ini kalau kebenaran dari mulut manapun keluar siapapun orang yang mengatakan yang hak boleh kita terima. Tapi dengan catatan dengan yang bagus, yang baik dari siapapun itu perlu kita dengar. Cuma manusia kadang-kadang tidak mau mendengarkan. Malah membawa dua ke jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang untuk menyelamatkan manusia dari neraka, jalan yang akan mengangkat manusia dari manusia, malah ada diterima. Malah yang didengarkan, malah yang diterima, malah ada baik. Ya kan? Ajakan ada baik, didengarkan. Ya kan? Larangan ada baik, ada didengarkan. Ya kan? Malah kadang-kadang kita amar ma'ruf nahi munkar itu kadang-kadang bisa sebagai jemaat Rasulullah itu kadang-kadang bisa dianggap negatif. Kalau terjadi kisah Nabi ini kan mendakwahi waktu itu pada manusia yang zaman jahiliyah ya, zaman Rasulullah SAW. Tapi apa yang didakwakan Nabi itu kadang-kadang tidak diterima. Kalau cerita kisah Nabi itu yang terjadi dalam Al-Quran cerita Nabi itu, begitu Nabi Nuh datang mau berdakwah, mereka itu memasukkan jari-jarinya ke dalam telinganya untuk telinga ke dalam pandangan. Beberapa hanya Nabi Daud dari dalam mereka dilarang menjauhkan bilanya tak parubuk karena kamu menjauh, tapi betapa ayat kamu pandangan. Bilanya kada benar mau nyingin wayar mau nasihat meski kita akan jadi mau murid Nabi Nuh selalu dia Nabi Nuh, aku ya Allah, aku sudah sampaikan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi sudah, secara lembut sampaikan sudah, secara terang-terangan aku sudah, tapi mereka itu ya Allah malah menutup telinga, malah dia menghubungi aku murid, ya kan? Jadi dari kisah Nabi Nuh demikian. Apa yang terjadi? Ya kan? Ayatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh diberikan tahu bahwa saya akan terjadi banjir. Jadi banjir itu gara-gara umat Nabi Nuh waktu itu kadang menerima apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi banjir sekarang ini banyak orang manusia nilainya urusan dunia. Di mana aja urusan dunia orang bertahan. Ya kan? Urusan dunia belajar ilmu keuntungan lawan dunia yang sekarang secara materi dan berapa kata kayak apa orang apapun mengeluarkan. Tapi kalau jaga kebaikan berpikir, saya boleh berpikir dulu. Dan ini kalau kita mengaji cerita kenapa banjirnya Nabi Nuh, ya kan? Karena manusia banyak yang tidak mendengarkan dakwah Nabi Nuh, tidak memenuhi ibadah dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh menyuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pada waktu itu manusia tidak percaya dengan Nabi Nuh, akhirnya terjadi banjir. Jadi sekarang banjir dulu dengarkan dia benar, ya kan? Sudah dibacakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaqu fitnatan, takutlah kalau terjadi satu ada, tapi tidak apa terjadi yang tidak salah, karena tidak akan terjadi pada orang tertentu. Kalau tak ada percaya Allah dan minum ini hanya datang tenggelam, ada. Kaum berdoa oleh karena itu ayat wattaqu fitnatan ini menyuruh kita untuk mengajak orang berbaik, melarang orang berbuat maksiat. Biasa kita jangan tinggal diam, kita harus sampaikan. Kita udah padahal ayo bapak-bapak ibu, kita banyak-banyak berzikir, dia kan. Ayo jangan sampai banyak yang lengah, ayo jangan sampai berbuat maksiat. Ini adalah termasuk bagian. Kalau kita aku ada bapak, ada anak juga, ada bapak, ada aku juga, jangan bisa demikian. Kita yang banyak orang berbuat kada baik, kita tuh kasihan kita panas. Kalau orang meninggalkan perintah Allah itu kita panas, kasihan. Yang ada dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang panas beribadah, kasihan kita panas. Kita doakan mudah-mudahan orang yang rajin berbuat maksiat tobat, amin. Mudah-mudahan yang belum lagi mau salat berjamaah, mudah-mudahan mau salat berjamaah. Kita doakan. Apa yang Allah sampaikan kalau benar ini semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya. Dan kalau banyak kesalahan belum yakin, banyak salah, banyak keliru yang Allah sampaikan, ini ada kekurangan diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan ini bermanfaat
di dunia, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha